Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Hal pertama yang akan dilalui setiap orang yang telah meninggal dunia setelah dimasukkan ke dalam kubur adalah himpitan kubur. Ketika mayat diletakkan di kuburan, maka kubur akan menghimpitnya. Tidak ada seorang pun yang akan dapat menghindarinya, baik orang dewasa maupun anak kecil, baik orang soleh maupun kafir, semua akan mengalami himpitan kubur. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az. Beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW yang kematiannya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu langit terbuka dan terdapat 70.000 malaikat menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dicepit oleh kubur, tetapi kemudian dibebaskan. Dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, sesungguhnya kubur mempunyai penyempitan. Jika ada seorang yang selamat darinya, niscaya selamat darinya adalah Sa'ad bin Mu'az. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada seorang yang selamat dari penyempitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'az akan selamat. Akan tetapi, sungguh kuburnya telah disempitkan dengan sangat sempit, kemudian dilapangkan setelah itu untuknya. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 5306. Imam As-Suyuti rahimahullah berkata bahwa Abu Al-Qasim As-Sa'di berkata, tidak ada yang selamat dari penyempitan kubur, baik seorang yang soleh maupun yang tidak soleh. Cuma perbedaan antara seorang muslim dengan seorang kafir di dalamnya adalah penyempitan yang terus-menerus untuk seorang kafir. Adapun orang beriman mendapat keadaan seperti ini ketika pertama-tama turun ke dalam kuburnya, kemudian dikembalikan menjadi lapang untuknya. Maksud dari penyempitan kubur adalah bertemunya dua sisi samping kubur tersebut menyempitkan jasad si mayit. Al-Hakim At-Tirmizi berkata, sebab penyempitan ini adalah bahwa tiada seorang pun kecuali ia telah melakukan sebuah dosa, maka diganjar dengan penyempitan ini sebagai balasan atasnya, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghampirinya. Demikian pula penyempitan untuk Sa'ad bin Mu'az yang terluka parah dalam perang Khandaq. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah. Beliau berdoa untuk Sa'ad, ya Allah, sesungguhnya Sa'ad ini telah berjuang di jalanmu, maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Saat ingin hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah yang mulia. Ia pun mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah Sa'ad lalu berkata, kebahagiaan bagimu wahai Abu Amr. Sahabat Enas 20 Channel, mari kita simak sejenak nasihat dari Ustazah Halimah Al-Aidrus mengenai himpitan kubur. Apa yang harus terjadi dalam kubur kita? Yang pertama, apa itu? Namanya ghatatul kubur, namanya himpitannya kuburan. Teman-teman sedikit sekalian, kuburan akan datang menghimpit kita. Gimana caranya? Ini yang membuat wajah Nabi Muhammad SAW memerah ketika beliau telah menguburkan putrinya Zainab. Sedikit sekalian saya muliakan, Nabi perempuan terakhir yang meninggal dunia sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Zainab alaiha ridwanullah, putri beliau SAW. Nabi sayang, Nabi cinta. Waktu dikuburin, habis saya dikubur, merah wajah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang sudah mulai pergi dari kuburan, Nabi masih di situ, merah wajah Nabi. Sahabat yang di sampingnya lihat, ya Allah, ngalir air mata Nabi Muhammad SAW. Rasul, bukankah kita semuanya harus ridha dengan segala keputusan Allah? Nabi Muhammad bilang, saya tahu. Lantas mengapa air mata aku lihat di kedua matamu itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak tega membayangkan tanah akan menghimpit tubuh putriku Zainab.
aku tidak sampai hati membayangkan tanah akan menghimpit tubuh putriku Zainab, kata beliau. Saudara sekalian saya muliakan, dihimpit kita nih dalam kuburan. Jadi kalau Sayyidah Zainab putri Nabi Muhammad alaihissalam, demikian pula dengan Sa'ad ibn Mu'ad, sahabat Nabi Muhammad bercerita, "Idza naja minhu ahad, kana Sa'ad bin Mu'ad minhum." Kata Nabi Muhammad alaihissalam, gak ada yang selamat dari Doktatul Kubur. Andai ada yang selamat dari Doktatul Kubur, Sa'ad bin Mu'ad pastilah akan menjadi salah satunya. Ala inna lil ardi la daghta, sesungguhnya bumi ini memiliki himpitan, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Apabila ada seseorang di antara mereka yang selamat, lanaja Sa'ad ibn Mu'ad, pastilah akan selamat Sa'ad ibn Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad, teman-teman sekalian? Seorang sahabat Nabi Muhammad alaihissalam dari Madinah. Nabi sayangnya sama dia luar biasa. Nabi waktu Sa'ad ibn Mu'ad meninggal dunia melihat 70.000 malaikatnya Allah yang tidak pernah turun ke bumi turun ikut serta mengantarkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Jadi sekalian, sampai waktu dibawa nih jenazahnya nggak ada beratnya sama sekali, kayak ringan, orang kayak nggak berasa bawa apa-apa, malah jenazahnya ngebut, teman-teman sekalian. Ini nih jenazah dibawa orang malah ngebut gitu jenazahnya. Sehingga sekalian saya muliakan, malah cepet gitu jalannya, sampai sahabat-sahabat ikut di belakangnya rada buru-buru gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, sahabat tuh kalau bawa jenazah ganti-gantian, nggak ada tukang pikul jenazah zaman dulu deh. Jadi sahabat ganti-gantian gitu buat tabarukan, ngambil berkah dari jenazahnya orang soleh. Teman-teman sekalian, mereka ganti-gantian ngangkat jenazahnya. Nah itu pas waktu orang yang ngangkat jenazah orang muslim, orang mukmin, tentu saja mereka husnuban. Mereka bilang, wih luar biasa ya Sa'ad ibn Mu'ad nih, sampai nggak berasa beratnya jenazah. Tapi ada orang munafik ikutan pas dia ngambil bagian ikut ngangkat jenazah, namanya juga orang munafik. Ini serem nih ya, serem. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkannya kita dari segala kemunafikan, amin. Mikirnya nggak pernah bisa positif, teman-teman sekalian. Hati-hati, hati-hati sama cara berpikirmu. Kalau mikir apa-apa nggak pernah bisa positif, lihat orang lain bawaan cari negatifnya aja, ini serem, teman-teman sekalian. Benih-benih kemunafikan. Katanya si orang munafik, khafiful wazan khafiful qadr indallah. Ringan bener ya, emang ringan pahalanya nih kayaknya. Kagak punya pahala nih makanya ringan begini. Aneh kan? Teman-teman sekalian saya muliakan, dia ngomong gitu bisik-bisik sama sebelahnya. Ringan enggak? Ringan kan? Kagak punya pahala nih. Saudara sekalian saya muliakan, ucapan bisik-bisiknya kedengeran sama Nabi Muhammad alaihissalam. Padahal Nabi ada di saf yang belakang, ratusan bahkan ribuan sahabat itu ikut mengantarkan jenazahnya Sa'ad. Nabi begitu dengar dari belakang, Nabi teriak, "Man yaqulu hakada?" Kata Nabi, siapa yang ngomong kayak gitu? Khafiful qadr khafiful wazn indallah, khafiful wazn khafiful qadr indallah. Siapa yang berani ngomong gitu, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Sahabat yang sampingnya si orang munafik tadi itu, lihatin tuh, lihatin. Dia langsung diem aja. Itu Nabi Muhammad tahu aja. Jadi itu munafik. Kata Nabi Muhammad, kamu tahu kenapa ringan? Fa inni ra'aytu 70,000 malak lam yanzilu minas sama, nazalu li tashyi'i janazah Sa'ad ibn Mu'ad. Karena aku telah melihat 70.000 malaikat langit yang tidak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk ikut serta mengantarkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Itu yang sudah sebegitunya Nabi Muhammad bercerita, sesungguhnya tanah menghimpit jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad hatta tala'at abla'ah, sampai berselisihan tulang-tulang beliau. Maka teman-teman saudara sekalian, kita semuanya bakal ngerasainnya, himpitan kuburan. Dihimpit itu tuh kata para ulama semacam pelukan dari seorang ibu kepada anaknya yang telah kembali. Bukankah bagaimanapun asal kita dari tanah, maka kita pun dikembalikan ke tanah. Jadi kayak semacam
semacam anak balik ke ibunya gitu. Kan kalau anak balik ke ibunya kan dipelukin tuh, walaupun anaknya bandel. Makanya jenis pelukan itu ada dua. Ada pelukan haru, rindu, ada juga pelukan gemes. Bandel amat ya anak gitu ya. Kayak gitu tuh. Jadi bumi juga kayak begitu ketika menghimpit manusia. Ada yang dipeluk sama bumi dengan pelukan rindu. Kamu udah balik lagi sama saya. Baik kamu tuh, Masya Allah. Jadi bumi menghimpit dia. Ada lagi yang pelukannya gemes, gini si bandel nih. Ayo udah kita peluk. Teman-teman sekalian, dihimpit erat hatta tala'at adla. Oh, kata Nabi Muhammad, sampai berselisihan tulang-tulangnya. Jadi yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Biar kata rindu juga kan sakit. Betul nggak? Betul nggak? Makanya teman-teman sekalian saya muliakan, kita minta sama Allah, ya Allah, jangan berat-berat ketika tanah menghimpitkan, ya Allah. Selamatkan kami dari himpitan kuburan. Jadikan semuanya Kau karuniakan keselamatan dan kelembutan-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang pertama datang kepada kita dari marhalah-marhalahnya kuburan ya, step by stepnya kuburan. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, yang pertama adalah baghtatul qabr, adalah himpitannya kuburan. Dan ini teman-teman sekalian, siapapun merasakannya, nggak kafir, nggak muslim, nggak munafik, nggak mukmin, semuanya ngerasain. Nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, siapapun ngerasain. Itu tadi semacam pelukan rindu dari tanah, dari bumi kepada kita bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh-soleha, dan semacam pelukan gemes, pegel, kesel, apa namanya, gemes itu ya. Kalau anak bandel tuh, kalau Demikianlah sahabat muslim semua, sahabat Inas 20 Channel, penjelasan mengenai himpitan kubur. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.